Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah sunnah termasuk akikah bayi yang meninggal dalam kandungan? Bayi yang meninggal dalam kandungan, baik sebulan, 2 bulan, 9 bulan, gugur, meninggal dunia, kalau mau diakikahkan orang tuanya, hukumnya mubah, hukumnya boleh, terhitung sebagai sedekah. Sudah saya tulis dalam buku tanya jawab akikah. Saya ulang sekali lagi. Anak yang gugur belum sampai 7 hari dilahirkan, kalau orang tuanya mau mengakikkan, hukumnya mubah, boleh. Dan kambing yang dimakan beramai-ramai itu terhitung sebagai sedekah. Apalagi hati dia sedang susah, diundangnya orang banyak makan, maka itu untuk setawar sedingin, menenangkan hatinya. Datang orang berzikir, baca Quran, baca Yasin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya ada yang mencat, menghitam, karena dia sama macam inai yang masuk ke kuku. Ibu kalau pakai inai, orang Melayu disebut inai, daun pacar, ditumbuk, dipasang, habis itu kuku berubah jadi merah, habis itu berwuduk, wuduknya masuk tak ke kuku? Masuk. Tapi kalau pakai kutek, apa namanya? Kalau kutek tak masuk. Cat rambut itu macam inai atau macam kutek? Macam inai. Bukan dia rambut ni satu-satu ditutupnya sehingga tak masuk air. Dia masuk ke dalam rambut, bukan di luar rambut. Jadi kalau ada orang mengecat rambut, waktu dia mandi, airnya masuk ke rambut, bukan terhalang karena cat itu. Kecuali dicatnya pakai cat, sehingga waktu dia mandi, tak masuk air itu ke rambut, tak sah mandinya. Kalau tak sah mandi besarnya, maka tak sah sholatnya. Itu tentang hukum mengecat. Tapi tak disebutkannya di sini apakah yang ngecat rambut itu laki-laki atau perempuan. Tapi saya yakin ini laki-laki. Karena kalau perempuan, tak boleh rambut dia ditengok laki-laki yang tak mahram. Saya Pak Ustadz perempuan, bolehkah saya cat rambut saya? Yang menengok rambutmu kan suamimu. Kalau yang menengok itu suami dia boleh. Tapi kalau yang menengok suami orang, haram. Dicatnya rambutnya karena dia takut suaminya menengok dia tua. Biar nampak muda, dicatnya rambutnya. Boleh hukumnya. Mubah, tak apa-apa. Tapi yang menengoknya cuma suami dia, bukan suami orang. Perempuan tidak boleh ditengok laki-laki tak mahram, kecuali wajah dan tapak tangan. Wajah sama tapak tangan boleh. Yang dimaksud dengan tapak tangan, zahiruha wa batinuha. Ini boleh. Ini boleh. Ini boleh, ini boleh. Makanya lengan ibu sampai kemari. Kalau ada ibu yang membuat baju sampai kemari, tak apa-apa juga. Ada pernah saya tengok perempuan sampai kemari baju. Dianggapnya tapak tangan itu ini saja. Zahiruha wa batinuha. Ini boleh, ini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukum seorang ibu menelantarkan anaknya? Menjaga anak itu hukumnya wajib. Lawan dari wajib haram. Kalau sunat lawannya makruh. Kalau wajib lawannya haram. Menelantarkan anak berarti hukumnya haram. Dia akan dituntut di hadapan Allah SWT. Kenapa kau sia-siakan? Dari mulai menyusukan anaknya, mendidik anaknya, sampai semuanya dia akan dituntut di hadapan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, saya di semester menjadi salah satu mahasiswi Ustadz. Semoga Ustadz selalu sehat. Amin. Saya ingin bertanya, saya sering melihat di internet seperti di Instagram, banyak anak-anak yang setelah dewasa mengeluh dengan cara orang tuanya mendidik. Lalu banyak juga yang mengeluh karena menanggung orang tuanya saat tua. Mereka menyalahkan orang tua karena tidak mempersiapkan hari tuanya dengan mengatakan generasi sandwich.
Bagaimana menurut Ustaz? Anak yang mengeluh dengan cara orang tuanya mendidik. Dibilangnya orang tuanya terlalu kejam. Orang tua masa wajib pakai jilbab terus tiap hari. Mestinya tanggal merah kan boleh buka. Kenapa orang tua ini terlalu mengkerangkeng anak, nggak boleh keluar, nggak boleh pacaran, nggak boleh. Padahal kan itu semua untuk kebaikan dia. Sama macam anak umur 5 tahun minta pisau. Anak ibu umur 5 tahun minta pisau, dikasih apa tidak? Tak dikasih. Menurut anak itu ibu ini tak baik. Ibu ini tak baik. Kalau ibu baik kata dia mesti kasih pisau. Jadi cara pandang anak ini yang tak betul. Dianggapnya mau dikasih, kasihlah pisau, mati dia dua saat, potongnya lehernya. Dua gendang ya, kalau tak leher dia potong leher kawannya dipotongnya. Lalu kemudian bagaimana dengan anak yang mengeluh karena menanggung orang tuanya? Inilah anak yang durhaka. Kalau masih hidup orang tuamu, maka jagalah dia. Senangkan hatinya, kasih makan yang enak-enak, kasih pakaian yang bagus-bagus, senangkan hati orang tua. Karena kalau sudah tak ada lagi enaknya hidup nih. Hampa, tak ada orang tua. Masih ada orang tua, jagalah dia. Ini pula masih ada orang tuanya, dibilangnya orang tuanya menyusahkan dia saja. La haula wala quwata illa billah. Nanti dah tua menyesal. Udah orang tua meninggal barulah dia menyesal. Ibu kalau masih ada orang tua ibu masih hidup, pulang dari sini belikan makanan kesukaannya, antar malamnya juga. Belikan besok pagi pakaian, kasih dia pakaian. Kalau sudah tak ada, apa gunanya lagi? Apakah sah anak laki-laki 1 ekor kambing? Sah. Menurut Said Sabiq dalam fikih sunnah 1 ekor kambing cukup. 2 ekor afdal. Tapi kalau mazhab Syafi'i 2 ekor sah. Ustaz pakai mazhab apa? Syafi'i. Di waktu itu hanya mampu beli 1 ekor Pak Ustaz. Sekarang sudah umur 6 tahun. Haruskah ditambah 1 ekor lagi jika sudah punya rezeki? Dulu pernah dibuat 1 ekor. Sekarang umur anak tuh 6 tahun. Sekarang ada duit 2,5 juta. Kalau mau dibelikan kambing potong untuk nambah 1 ekor, bagus. Sayang Pak Ustaz, untuk dia masuk sekolah aja lah. Tak apa-apa. Apabila kita membaca surat Al-Kahfi setiap Jumat, sesuai dengan yang saya dengar, akan diampuni dosanya dari Jumat ke Jumat berikutnya. Dosa apa saja yang akan diampuni? Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, petang Jumat, sore Jumat, malam Jumat. Adha'a lahum min nur. Allah berikan dia cahaya. Ma bainal Jumu'ataini, sampai Jumat yang akan datang. Begitu bunyi hadisnya. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi hari ini? Ibu yang sudah baca, alhamdulillah. Bagi yang belum baca, waktunya tinggal 30 menit lagi. InsyaAllah masih sempat. Sampai azan maghrib habis. Ini jangan-jangan Ustadz yang ceramah, Ustadz pun belum baca. Saya baca tadi malam, habis maghrib. Habis maghrib saya baca Al-Kahfi, habis itu baca Yasin, habis itu hadiahkan ke orang tua. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan surat Al-Kahfi dan surat Yasin kepada almarhum, almarhumah, almarhumah, maafirlahum, warhamhum, wa'afihim, wa'afwan. Baca Al-Kahfi sore Jumat, petang Jumat, malam Jumat, siang Jumat, diberikan Allah cahaya sampai ke Jumat yang akan datang. Saya bisa membedakan ini kipas, ini tiang, ini orang, ini lantai, ini atap. Itu karena mata atau karena cahaya? Karena cahaya, bukan karena mata. Siapa yang mengatakan kita bisa menengok ini karena mata? Nanti malam datang ke sini jam 1 malam, matikan lampu ini, buka mata lebar-lebar. Tak nampak. Itu menunjukkan kita melihat bukan karena mata, tapi karena cahaya. Siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, diberikan Allah cahaya sampai ke Jumat berikutnya. Cahaya apa maksudnya? Cahaya hidayah, sehingga bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang betul, mana yang batil, mana betul, mana batil. Sekarang yang batil kata orang betul, yang betul kata batil, yang batil disangka betul, yang betul disangka batil. Tengoklah di medsos itu. Orang yang betul dikatakan batil, yang batil dikatakan betul. Itu maksudnya.
Tapi katanya kalau baca surah Al-Kahfi diampuni Pak Ustadz. Orang yang sholat diampuni dosanya. Tak mungkin dia baca surat Al-Kahfi tak sholat. Pasti dia sholat. Maka diampuni dosanya, betul. Dosa yang mana? Dosa yang kecil-kecil, shaghair. Adapun dosa kepada manusia tak bisa baca surat Al-Kahfi. Ya Allah, ampunilah dosaku kepada tetanggaku, rantang yang kupinjam belum balik. Oh, tak bisa. Kita akan dituntut nanti di hadapan Allah SWT. Semua yang sangkutan-sangkutan di dunia ini mesti cepat-cepat. Kalau tidak nanti kita akan dituntut di hadapan Allah. Ada orang yang sholatnya cukup, puasanya cukup, zakatnya cukup, haji umrohnya cukup, tapi tetap kena sangkutan. Kenapa? Karena masih ada sangkutan-sangkutan dengan manusia. Bertetangga, dekat rumah, berjiran, berkawan. Jangan ada sangkutan-sangkutan. Nanti kita akan dituntut di hadapan Allah SWT. Nanti Idul Fitri kan bisa Pak Ustaz? Iya kalau nyawa kau sampai Idul Fitri. Kalau malaikat maut datangnya Sya'ban? Apakah seluruh dosa yang kita lakukan selama seminggu Pak Ustaz? As-saghair, yang kecil-kecil. Illa man taba, siapa yang bertaubat. Wa amana, beriman dengan baik. Wa amila amalan salihah, beramal saleh. Siapa yang bertaubat, beramal saleh, beriman, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Segala yang buruk-buruk diganti Allah dengan yang baik-baik. Semua orang yang bertaubat diterima Allah SWT taubatnya. Semua orang yang sholat dihapuskan dosa-dosanya yang kecil-kecil. Adapun yang terkait dengan manusia tidak bisa ditebus dengan sholat, tak bisa ditebus dengan Yasin, tak bisa disebut dengan Al-Kahfi, mesti dibayarkan, dibalikkan. Pinjam meminjam, hutang piutang akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sampai mencuri, apalagi kalau sampai menyantet orang. Oh. Tetangga renovasi rumah, kumat darah tingginya, pergi dia ke dukun. Disiramkannya air orang mati biar supaya warungnya setiap orang lewat macam kuburan. Pergi ke dukun. Na'udzubillah. Di antara dosa besar adalah sihir. Bahasa Arabnya sihir, bahasa Jawanya santet, bahasa Inggrisnya black magic. Black hitam, magic sihir. Masuk ke bengkel, ketok magic. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidur, terus bermimpi. Ketika bangun, badan terasa habis dihimpit, padahal selalu membaca doa tidur. Bagaimana cara menghilangkannya Pak Ustaz? Apakah ada jin yang menikahi manusia? Juz 29 ada satu surat namanya surat Al-Jin. Kami kata jin, minnal muslimuna wa minnal qasitun. Ada jin muslim, ada jin kafir. Makanya anak-anak ini habis sholat subuh diajak membaca zikir-zikir. Panjang zikir-zikir, ada buku. Nanti ibu bisa copy buku mereka. Habis subuh dibaca sekali, habis maghrib sekali. Tapi yang saya bimbing kalau saya sedang ada di pondok, habis subuh saja. Habis maghrib baca sendiri. Kalau bisa habis maghrib, tak bisa habis maghrib, habis isya. Tak bisa habis isya pas mau tidur malam. Sedikit-dikitnya bacaan. Fatihah sekali. Qul huwallah 3 kali. Qul a'udzu falaq sekali. Qul a'udzu birabbin nas sekali. Pangkal Al-Baqarah alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun. Ayat kursi Allahu la ilaha illallahul qayyum. Ujung Al-Baqarah 3 ayat lillahi ma fis samawati sampai ujung. Habis itu solawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Habis itu tahlil la ilaha illallah 9. Fatihah sekali, Qulullah 3 kali, Qul falaq sekali, Rabbin nas sekali. Pangkal Al-Baqarah alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun. Ayat kursi Allahul qayyum. Ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ujung tahlil la ilaha illallah. Habis itu ditiupkan ke telapak tangan. Dihembuskan ke muka, ke kepala, ke badan semua. Untuk dijauhkan daripada gangguan setan. Ustadz pernah tak diimpit setan macam ini? Dulu waktu kuliah di Mesir kami menyewa rumah. Rumah ini rumah tua. Murah. Kenapa rumah ini murah? Karena ada hantunya.
Rumah yang lain 400, rumah ini 200. Di dalam rumah itu ada satu kamar yang tidak dipakai tempat tidur. Isinya buku semua. Karena siapa aja yang tidur di situ dihimpit hantu. Tidur saya di situ, tak ada hantu. Udah tua juga saya, belum pernah saya dihimpit hantu lagi. Entah hantu itu segan karena ditengoknya sesama hantu. Oh, ini hantu juga ini, kata dia. Di Maroko ada kamar, kata orang jangan tidur situ, ada hantu, nanti kau diimpit hantu. Banyak yang tidur di situ sesak napasnya bangun. Tidur saya di situ, tak ada hantu. Jadi kalau ada orang yang kerasukan hantu, diganggu hantu, selalu saya, kau diganggu hantu, mana hantu kau tuh? Sini. Oh, takbur Ustaz, sombong Ustaz. Nah, kita minta perlindungan kepada Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah kalau kusebut tak ada yang dapat memudaratkan di langit maupun di bumi. Masuk ke suku Talang Mama, Talang Jerinjing, suku Akit, suku Laut, masuk ke Sungai Kampar, terus sampai ke suku Laut, tidur di sana. Macam-macam, ditakut-takuti orang. Jangan kau masuk ke sana, nanti kau masuk diganggu jin, kau tak pulang-pulang. Pulang juga sampai sekarang, masih hidup. Jadi kalau doa tidak diganggu jin, insya Allah ada. Tapi kalau doa tidak ditangkap polisi, itu yang tak ada. Ustaz, kasih doa supaya tak kena razia, tak pakai helm. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Keluar rumah, serahkan diri kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Itulah kaji kita pada petang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Di akhir majelis mari kita berdoa. Sebelum berdoa baca Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka. Pintu hati dibukakan Allah. Pintu pikiran dibukakan Allah. Pintu rezeki dibukakan Allah. Pintu segala yang tertutup dibukakan Allah. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. Saya input ke aplikasi, termasuk data guru-guru sertifikasi. Yang ingin saya tanya, kan guru sertifikasi setelah datanya valid menerima tunjangan, apakah ada hak saya di situ atau tidak? Karena tanpa operator data guru tak akan valid dan tidak akan menerima tunjangan. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi kalau kita bekerja di perusahaan, baik itu BUMN, swasta atau PNS, kita punya SOP, standar operasional. Kita punya juklak, petunjuk juklak laksana di lapangan. Kita punya protap, prosedur tetap. Nah, kerjamu apa? Ini. Tentu setiap kerja ada yang dibayar oleh negara. Kalau memang kerjamu itu sudah dialokasikan dananya oleh negara, negara menggaji kamu. Kalau kamu bukan PNS, sekolah sudah menggaji. Maka kamu tidak lagi berhak untuk menuntut ke setiap guru-guru. Guru, kan udah kupasangkan, sudah kumasukkan kemarin ke aplikasi. Mari sini. Tapi kalau mereka sukarela, kasihan kita melihat dia berpeluh keringat memasukkan data, marilah kita beri. Maka itu sukarela dia. Tapi ketika kita menuntut yang bukan hak kita, na'udzubillah, ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim. Inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya orang yang zalim akan berada dalam kegelapan pada hari kiamat. Na'udzubillah. Dia tidak kuliah di lingkungan kampus muslim, dan dia seorang pekerja di mall, tapi dia suka melihat perempuan berhijab. Dari situ dia pun mencoba berhijab. Bolehkah dia pakai hijab walaupun dia non muslim? Dia beragama Kristen, boleh tak dia pakai hijab Pak Ustaz? Saya naik pesawat, duduk di sebelah saya bapak-bapak. Pas saya mau minum, Pak silakan minum Pak, saya minum dulu. Mohon maaf Pak Ustadz, kata dia, saya tidak minum.
Kenapa? Saya tanya. Saya puasa sunat. Oh, sudah berapa lama puasa sunat Senin Kamis? Sudah 2 tahun Pak Ustadz. Tapi saya tak Islam. Nah, jadi banyak makhluk-makhluk unik kita jumpa di dunia. Ini mau berjilbab tak Islam. Yang satu lagi Islam tapi mengejek-ejek jilbab. Ada tak Islam tapi sudah puasa Senin Kamis setahun, 2 tahun udah. Terus puasa Senin Kamis. Ada pula yang Islam tapi masuk ke rumah makan hantu. Yang pakai selendang di atas, kaki nampak, kepala tak nampak. Nah, yang mana yang diterima amalnya? Maka yang diterima amalnya adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Beriman dulu, beramal soleh. Adapun 2 saudara kita ini, dia sudah beramal. Satu puasa sunat, satu pakai jilbab. Maka kita doakan, kita ajak, mudah-mudahan dia mau bersyahadat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Adapun boleh tak boleh, haram tak haram, itu berlaku pada mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah dibebani hukum. Orang yang dibebani hukum itu orang yang bersyahadat. Perintahnya kuat, wajib. Kalau tak kuat, sunat. Larangannya kuat, haram. Kalau tak kuat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Itu berlaku bagi kita. Adapun bagi non muslim, maka hukum agama tak ada. Tapi ketika dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka berlakulah hukum taklifi bagi dia. Hukum taklifi, halal, haram, wajib, sunat, mubah. Ustaz, apakah ada hadis yang melarang kita menundukkan kepala atau mencium tangan ke orang yang kita salam? Soalnya saya pernah dilarang agar tak menunduk atau mencium tangan orang itu. Mohon penjelasannya. Zaid bin Sabit ketika meninggal, Nabi Muhammad SAW meninggal umurnya 20 tahun. Abdullah bin Abbas ketika Nabi meninggal umurnya 15 tahun. Mana yang lebih tua? Zaid bin Sabit yang menulis Al-Quran bersama Ubay bin Ka'ab. Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit alim, belajar bahasa Yahudi nisfa syahrin, setengah bulan. Zaid bin Sabit, penerjemah Nabi, penulis Nabi. Abdullah bin Abbas hebat juga. Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Lebih tua dia, lebih senior, alim. Diciumnya tangan Abdullah bin Abbas. Lalu kemudian Abdullah bin Abbas bertanya, kenapa kau cium tanganku Zaid? Kata Zaid, begitu kami memuliakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ayah Abdullah bin Abbas dengan ayah Nabi Muhammad adik beradik, saudara sewali kalau kata orang Melayu, sepupu kata orang. Sepupu itu kalau emak sama ayah adik beradik, kalau ayah sama ayah adik beradik sewali, karena bisa diwalikan nikah kalau tak ada wali yang lain. Dicium tangan. Nah, jadi istilah cerita tentang mencium tangan, sahabat Nabi pun mencium tangan. Kalau Nabi, oh jelas. Anas bin Malik mencium tangan Nabi SAW. Apa kata dia? Aku cium tangan Nabi lebih halus dari sutra, atyabu min rihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi. Ciumnya tapak tangan Nabi lebih lembut dari sutra, lebih harum dari semerbak kasturi. Rupanya keringat Nabi itu harum, wangi. Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik sudah berjumpa di dunia, di akhirat lagi dapat. Kita sudahlah di dunia tak nampak, jangan sampai di akhirat pun tak pula nampak. Apakah hukum mengusap wajah sesudah salam dalam solat? Sunnah. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Boleh mengusap wajah sesudah solat. Apabila seorang istri hamil, apakah ada larangan suaminya pergi
menangkap ikan? Karena sekarang banyak sekali kawan saya dilarang istrinya. Ad-darru, dia yang menolak mudarat. An-nafi'u, dia yang mendatangkan manfaat. Kalau saya meyakini bahwa botol ini mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, rusaklah akidah saya. Karena la haula wala quwata illa billah. Di mana letak syiriknya? Dia kan tak menyembah berhala, dia tetap menyembah Allah. Bukan perkara menyembah, ada perasaan dalam hati bahwa ini menolak mudarat dan mendatangkan manfaat. Yang mendatangkan manfaat Allah, yang menolak mudarat Allah. Ketika berkeyakinan bahwa hari bisa mendatangkan manfaat, bahwa jam bisa menolak mudarat, bahwa batu bisa menolak manfaat, bahwa benda bisa mendatangkan mudarat, maka rusaklah keyakinan kita. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Oleh sebab itu maka langkahkan kaki, tetap berburu, tetap mencari nafkah. Bagi yang menangkap ikan, kalau suaminya kerja nelayan 9 bulan 10 hari tak nangkap ikan, bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Berdoa kepada Allah. Ya Allah yang Maha Pencipta, Maha Pelindung, Maha Pemelihara, jaga anakku ni jangan sampai dimudaratkan, disesatkan hantu setan, diganggu jin ifrit. Bacakan Al-Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul binnas sekali, pangkal Al-Baqarah 5 ayat, ayat kursi, ujung Al-Baqarah. Bacakan ke air, diminumkan, dibasuhkan ke kepala, diusapkan ke tangan, dibacakan ke pangkal telinga. Yang hamil itu pula membaca-baca itu, karena ketika emosinya sedang down, sedang labil, disitulah setan masuk. Setan masuk ke badan manusia ketika emosi orang terganggu, labil. Makanya ada orang, maaf, yang sedang haid menstruasi diganggu setan, yang sedang hamil muda diganggu setan. Kita kalau sehat kuat tak mau setan masuk. Makanya orang yang mau memasukkan setan ke badannya, itu dia tidak makan, tidak minum, tidak makan, tidak sampai berkunang-kunang, lemah, barulah setan masuk. Makanya orang yang kalau terlalu lapar mau juga kesetanan. Semoga selalu dalam lindungan Allah, amin. Saya pernah dengar kalau skripsi hasil plagiat, data palsu, dikarang-karang suka hati, haram. Ketika mencari kerja menggunakan ijazah hasil skripsi tersebut. Sekarang saya sudah selesai S2, tesis alhamdulillah tidak ada unsur curang. Halalkah saya mencuri menggunakan ijazah? Halalkah saya mencari kerja menggunakan ijazah S2 saya? Halal, datanya valid, engkau sudah disidangkan. Sekarang kau punya ijazah S2, maka kau pakailah untuk cari kerja di dalam negeri, di luar negeri, BUMN, perusahaan swasta, Pemko, Pemda, Pemprov. Yang mana dulu ketika S1 saya curang. Oh, ada juga curang itu. Dijebaknya saya. Ini cerita S2, ujung-ujungnya yang S1 rupanya curang. La talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campurkan yang hak dengan yang batil. Yang S2-nya hak, tapi yang S2-nya batil. Kalau sifatnya menipu, membohong, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka dia bukan golongan kami. Tapi hukum tipu-tipu skripsi ini saya tak bisa main generalisir pukul rata. Saya mau tengok dulu unsur tipunya di mana. Apakah hanya sekedar minta ketikkan, atau sampai pada datanya, atau merubah nama skripsi orang. Nah itu, jadi ada level-level yang bisa dimaafkan, ada yang level pelanggaran sangat berat, ada yang level memang mesti kita jebloskan ke penjara. Tapi secara umum, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka dia bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, saya kan tinggal di masjid, jadi sering saya dapati jam orang sholat di tempat saya tertinggal. Kadang bukan jam yang mendapat jamaah. Jadi jamaah tersebut memberikannya kepada saya karena saya tinggal di situ. Bagaimana itu Pak Ustaz? Buat pengumuman kehilangan, pernah saya buat nggak ada respon. Sekarang di kamar saya ada 2 jam orang tertinggal. Misalnya saya mau pakai, gimana hukumnya Pak Ustaz? Ini namanya luqatah. Luqatah, barang temuan itu menjadi milik engkau wahai adinda kalau sudah setahun tak ada pemiliknya. Setahun tak ada pemiliknya, catat tanggalnya. Setahun tak ada pemiliknya, maka punya engkau. Berdoalah, pokoknya selama setahun itu berdoa supaya tak datang pemilik. Kalau dalam setahun itu ada pemiliknya, apa boleh buat, belum rezeki. Mudah-mudahan ada yang kehilangan lagi. Kenapa sebagian orang tak mau baca Sayyidina dalam salawat Nabi? Apa alasannya? Alasannya karena katanya menambah-nambah. Allahumma salli ala Sayyidina. Yang tambah-tambah. Nabi tak pernah menyebut. Nabi sendiri menyebut. Ana Sayyidu waladi Adam. Hadis sahih. Ana Sayyidu waladi Adam. Aku pemimpin anak cucu Adam. Maka saya pun menyebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Tapi saya tak ekstrim. Yang mau pakai Sayyidina silakan. Yang tak mau pakai Sayyidina tak apa-apa. Tapi saya pakai Sayyidina jangan salahkan. Dalam solat tak membaca bismillah dalam baca al-fatihah, apa solatnya sah? Tentang baca basmalah dalam fatihah hukumnya 3. Mazhab Syafi'i pakai bismillah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Syafi'i. Kalau Hanafi sama Hambali, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Itu Hanafi sama Hanbali. Kalau Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Maliki. Tak ada yang salah. Yang jadi salah di mana? Ketika masjid itu bermazhab Syafi'i, ente masuk petantang petenteng pakai bismillah. Di situ letak kesalahannya. Makanya ketika Syekh Abdurrahman Sudais, Imam Masjidil Haram ke Istiqlal, dia pakai bismillah. Terkejut-kejut orang Jakarta. Pakai bismillah dia. Dia tahu Dr. Abdurrahman Sudais dari Ummul Qura. Sebutkan, jelaskan ciri-ciri Khawarij. Apakah membid'ahkan amaliyah orang lain merasa diri paling benar merupakan ciri-ciri Khawarij? Yang memancing saya ngajak-ngajak mau mengkhawarijkan Salafi. Nanti setelah saya khawarijkan Salafi, direkam, diupload, habis itu habislah saya diserang Salafi. Baca aja lah buku saya itu baik-baik. Capek saya dah kelai-kelai itu. Apakah Hajar Aswad sudah ada sejak Nabi Ibrahim? Hajar Aswad itu adalah salah satu barang pernak-pernik surga yang ada di bumi. Hadisnya sahih bahwa batu Hajar Aswad itu dulu putih, lalu karena banyak dipegang orang berdosa maka berubah menjadi hitam. Itu bukan pendapat ulama, hadisnya sahih tentang Hajar Aswad. Dibawa Nabi Adam rindu dengan surga, maka diturunkan Allah. Jadi bukan Adam. Ada pula saya dengar orang ceramah, waktu Nabi Adam mau turun ke surga, dia ada mau bawa, diambilnya batu, dikepitnya di ketiaknya. Bukan begitu. Adam sudah turun, lalu rindu ke surga, dibawa Jibril. Kata Jibril, ini oleh-oleh dari surga. Itulah Hajar Aswad. Aslinya putih, tapi karena dipegang oleh orang-orang berdosa, menempel dosanya itu di batu itu menjadi hitam. Bukan yang bulat itu Hajar Aswad. Ada butir-butir kecil-kecil hitam-hitam dia. Tengok dari dekat. Itulah Hajar Aswad, ditempelkan ke dalam batu. Baru dibalut dengan cangkang yang terbuat dari besi. Nah, itu yang dicium. Batu kecil-kecil dalam. Yang besar itu batu biasa, ditempelkan ke dalam batu biasa. Hajar Aswad. Kalau istri tadi putih kemerahan, panggil dia Humaira. Kalau hitam ya Hajar Aswad. Jangan marah deh. Umur saya 24 tahun. Sekarang saya sudah kerja di perusahaan A.
saya baru diterima di perusahaan B yang merupakan pekerjaan impian saya. Tapi jika saya mengambil pekerjaan di perusahaan B, saya tak boleh menikah selama setahun. Sedangkan calon saya tak mau menunggu karena orang tuanya sudah tak bisa menunggu. Menurut Ustadz gimana tuh? Karena di satu sisi saya ingin bekerja di perusahaan B karena gajinya lebih besar dan itu pekerjaan impian saya. Tapi penempatannya di luar kota. Jika jadi menikah kami bakal LDR. Tolong Pak Ustaz, ini tak ada masalah fikih, ini masalah perasaan. Saya hanya bisa menjawab masalah-masalah fikih. Adapun masalah perasaan, saya yang bisa saya jawab tuh halal, haram, makruh, mubah, rukun, syarat, wajib, sunat, sunan, muakkad. Adapun masalah ini baiknya kalian duduklah musyawarah. Adinda, kita menikah ini kan saling pengertian. Aku kuliah pontang-panting mau kerja ini kerja yang paling. Tolonglah kau pahami keadaanku sekarang. Kalau dari awal aja dia tak bisa ngerti kita, gimana setelahnya? Ini belum lagi menikah, main paksa-paksa, tak bisa. Ini dua makhluk yang berbeda. Walaupun sama-sama mau makan telur ayam, yang satu mata sapi, yang satu dadar, bisa berkelahi. Ini harus mengalah. Hari ini aku mata sapi, besok kau dadar, ya. Lama-lama yang mata sapi suka dadar, yang dadar suka mata sapi. Harus begitu. Nah, kan keperasaan juga ujung. Berapa menit setelah berbuka baru azan Pak Ustaz? Waktu azan itulah berbuka. Tengok definisi puasa. Imsakun nafsi, menahan diri, anil mahzurati, dari semua yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari terbit fajar. Terbit fajar itu azan subuh, ila ghurubis syamsi, tenggelam matahari, syafaq ahmar, azan maghrib. Hanya saja bagi muazin minum dia dulu. Muazin itu dianjurkan minum dia. Zahabal dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru, baru dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu dah minum tuh. Kalau yang belum minum, Allah, belum minum tuh. Apakah boleh kita makan setelah selesai, setelah Isya masuk? Yang penting batalkan dulu puasanya dengan minum kah, makan buah kah. Jangan makan es, karena usus itu kering. Knalpot yang kering panas disiramkan air es, mengelupas cat-catnya. Begitulah usus kita itu rusak. Maka yang paling bagus orang Mesir, korma kering, bukan korma yang basah, korma kering, pecah-pecah, buang bijinya, masukkan ke dalam, siram pakai air panas. Agak-agak 2 jam menjelang berbuka, nanti menyatu dia. Diminum. Itu yang paling bagus. Minum kesukaan Nabi, air korma. Minum air korma. Bagus, manis dia, maka usus kita awet. Apakah batal puasa mencicipi gulai untuk merasakan garamnya? Mazhab Hambali mengatakan tak batal, karena dia tak masuk ke rongga, tak masuk ke dalam, hanya di ujung lidah. Di ujung lidah ini ada perasa. Ini teteskan, maka tak batal, karena tak masuk. Habis dirasanya gini, habis itu di ludahnya boleh. Tak masuk ke sini, tak masuk. Mazhab Hambali. Tapi saya tak mengamalkan. Saya tidak mengamalkan. Ini saya jawab, mana tahu nanti ada ustadz. Saya bilang tak boleh. Tiba-tiba ada ustadz mengatakan, oh tak tahu Ustadz Somad. Saya tahu, tapi saya tak amalkan. Kenapa? Membuka pintu celah. Saya tak menyalahkan Imam Hambali. Orang sekarang imannya tak macam Hambali. Asik mencicip aja dari pagi. Cicip, cicip. Ustadz, gimana cara menghafal Quran? Kami dulu aturan di Al-Azhar tidak pakai SKS, kuliah tak SKS, setahun dipaket 14 mata kuliah, 2 juz Al-Quran, tidak pakai SKS. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, 14, 2 juz. Jadi cara kami sebelum subuh dihafal dulu. Satu halaman, sebelum subuh hafal 1 halaman. Nanti ke masjid, qobliyah subuh baru diulang waktu baca.
tahiyatul masjid itu dibaca, maka lama sholatnya karena mengulang setengah, satu rakaat setengah diulang. Tahiyatul masjid, qabliyah subuh, duha, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, dalam sholat zuhur, qabliyah asar. Nanti asar distorkan ke syekh, biasanya di tiang-tiang syekh nunggu ngapal, tapi yang mau menghafal ngantri panjang nyetorkan hafalan. Tradisi itu tak ada di Pekanbaru. Kalau di Mesir menyetorkan hafalan ngantri menjelang asar sampai maghrib menyetorkan hafalan setengah juz. Satu hari, 2 hari. Jadi 20 hari hafal 1 juz. 20 hari. Nah, baru waktu yang lain dipakai untuk menghafal. Ujian tak boleh bawa buku. Masuk ke dalam hanya pena saja, bawa kertas tak boleh. Kalau ketahuan mencontek, ditangkap, bisa dicabut, deportasi. Jadi kalau sudah deportasi, putus beasiswa, pulang tak dapat tiket, diusir dari asrama, malu. Karena dulu sebelum berangkat udah kenduri motong kambing. Jadi tekanannya tinggi. Jadi ketika saya pulang, saya terapkan sistem itu, tak boleh nyontek. Semuanya menyontek. Akhirnya saya berpikir, saya gimana supaya saya buat 10 soal. Buat 10 soal, bagi. Boleh nyontek Pak? Silakan. Oh, kok lain soalnya? Aku tahu dia.